Halo semuanya. Hai. Balik lagi di videonya Velia di Polandia. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan sekarang aku bersama Gracella. Halo. Kalian pasti udah tahu Gracella ada di video sebelumnya, video yang ini, kuliah dan bekerja di Polandia kan. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin apa, Sela? Mau jawab pertanyaan ya? Oh iya, kita mau jawab pertanyaan. Tapi sebelum kita mulai, kita itu sekarang ada di taman yang ada di kota Łódź di Polandia. Tulisannya Lodz tapi bacanya Łódź. Bagi kalian yang mau ke Poland, kalian harus tahu gimana pengucapan kota juga. Waduh. Wadidaw. Ini namanya taman apa? Taman Adam Mickiewicz Di kalau Łódź nggak tuh salah. kita hiburannya banyaknya taman doang ya? Iya, jadi Łódź itu salah satu kota di Polandia yang banyak taman, banyak green area. Jadi sebenarnya kalau di sini tuh nggak nggak suntuk untuk masalah nature. Apalagi kalau dari Indonesia, di Yang mana nggak pernah lihat rusa sama itu babi hutan, ya babi hutan, yang warnanya hitam. ya itu. Di sini juga ada. Ya di sini seliuran di mana-mana gitu. Cuman nggak bahaya gitu. Kalau nggak ketemu, nggak ditubruk, nggak bahaya. Kalau Oke, ditubruk jadi bahaya. sebenarnya tuh ya bukan banyak, maksudnya beberapa ada yang tanya sama aku atau Gracella di Instagram kita gitu kan, masalah perang yang ada di negara tetangga Polandia yaitu Ukraina, dan banyak yang bertanya gimana situasi di negara Poland pada khususnya. Oke, jadi Maaf ya, ada distraction. karena kita di taman tuh kalian bisa lihat sendiri kan, ada ibu-ibu Ibu-ibu. dorong stroller, terus Banyak yang pacaran juga. iya, banyak yang pacaran, Yang ada udah berumur, kakek-kakek, iya. nenek-nenek Nenek jalan gede. kaki, banyak yang naik sepeda. Pokoknya kalau di Poland itu nggak berhentinya kalian untuk aktivitas. Tapi Jadi, kalau summer, iya, kalau summer. Sekarang ini masih ya lumayan hangat lah. lumayan hangat. Weathernya. Ya. Begitu ceritanya. Oke, jadi ini ada pertanyaan. Jadi di pertanyaan ya. Jadi aku sebenarnya ada rencana buat apply kuliah di Poland. Cuman orang tua aku, terutama papa aku tuh awalnya setuju, tapi malah nggak setuju karena mereka lihat keadaan politik di situ. Contohnya yang berhubungan dengan Rusia, Ukraina. Aku tahu, oke, terus sekarang bingung gimana caranya ngeyakinin orang tua dan gimana situasinya di Poland. Iya, terus juga ada dari ini tante-tante dari orang tua ini, seorang anak yang lagi mau lulus SMA di Indonesia, terus pingin banget kirim anaknya ke Polandia, tapi setelah dengar berita tentang perang, si orang tua bilang dan curhat ke aku kalau misalnya dia lah jadi ragu nanti gimana keadaan anaknya, bahaya atau enggak gitu. Jadi kita mau jawab pertanyaan itu ya. Oke, jadi gimana Kak? Bisa dimulai dari Kakak nih, pendapat Kak Velia. Untuk keadaan di Polandia sendiri sebetulnya sekarang itu aman teman-teman. Jadi jangan kalian bayangin karena kita bersebelahan dengan negara yang sedang perang dengan Rusia, Polandia juga perang gitu. Enggak, di sini karena Poland itu salah satu negara NATO. Jadi keadaan sampai detik ini masih aman. Nggak ada perang di Polandia sendiri, nggak ada kerusuhan, semuanya masih stabil. Yang ada di Polandia adalah lebih banyak lagi orang Ukraina yang datang di Poland gitu. Jadi kita lanjut. Jadi di sini itu situasi di Polandia masih aman, kondisi negara masih stabil, terus Nggak ada kerusuhan, perang atau dan lain-lain, nggak ada. iya, hanya secara data itu ada 1,5 juta orang Ukraina Lebih datang, kayaknya. ya, lebih. Jadi kurang lebih 1,5 juta orang Ukraina itu datang ke Poland pada tahun 2022. Ya. Terus nggak cuma orang Ukraina, Iya. juga banyak orang Belarus yang datang. Jadi kalau kalian dengar masalah ini border
permasalahan border antara Belarusia dan Polandia itu juga memicu pendatang dari negara Belarus ke Polandia. Jadi dua negara ini banyak banget ya. Iya, Terus mereka terutama ya Ukraina. mereka ya kenapa nggak bikin kerusuhan, cuman ya gitu pasti ada beberapa efek dari banyaknya pendatang di negara Iya, Polandia. Khususnya juga bagi kalian yang kadang tanya, Kak, kalau misalnya di Polandia itu bisa nggak sih sekolah sambil kerja? Bisa. Cuman ya untuk saat ini makin banyak pesaingnya, apalagi mereka bisa bahasa Poland kan, sedikit-sedikit kan bahasanya kayak Indonesia Malaysia ya Kak. Iya, ya. betul. Iya, Kalau bayangin aja nih ceritanya kalau misalnya kita ke Malaysia, misal negara kita perang dan kita harus ke Malaysia gitu buat tinggal di Malaysia dan cari kerja di Malaysia, otomatis kita sebagai orang yang bicara bahasa Indonesia Melayu itu akan lebih mudah untuk dapat pekerjaan kalau misalnya yang dicari itu bahasa Melayu. Dibanding apalagi di negara Polandia itu Iya. nggak banyak banget orang yang bisa bahasa Inggris, beda dengan negara Belanda misalnya, di mana banyak banget orangnya meskipun sampai dia udah kayak tua umur 70 tahun mereka pinter banget bahasa Inggris gitu. Iya. Beda. Jadi kalau misalnya kalian cuman bermodal bahasa Inggris dan dengan gampang ingin mencari pekerjaan tuh kayaknya di sini agak-agak Iya. Karena ya lagi-lagi teman-teman, jadi karena banyaknya kayak pendatang dari Ukraina, otomatis si perusahaan ini juga akan, aku nggak bisa bilang mengutamakan atau memprioritaskan gitu, cuman karena tujuannya negara Poland untuk membantu saudaranya mereka gitu, yaitu Ukraina, otomatis pada pekerjaan di perusahaan itu juga akan secara tidak langsung diprioritaskan. Dan yang kedua, untuk kalian yang punya anak yang sekolah di public school yang dimana itu gratis, itu juga akan diutamakan, ya kan, orang Ukraina. Terus pekerjaan-pekerjaan di salon misalnya manicure, pedicure, potong rambut gitu-gitu, hampir kayaknya semuanya sekarang tuh udah orang Ukraina gitu. Terus apalagi pekerjaan yang ada di sipil gitu, kontraktor gitu-gitu, hampir semua pekerjanya juga orang Ukraina. Iya, kecuali kalian punya skill tertentu ya yang bisa tawarkan ke perusahaan kayak IT gitu. Tapi gini teman-teman, itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa dapat pekerjaan di sini gitu. Contohnya kayak Graciela juga masih dapat pekerjaan gitu kan, atau aku masih punya kerja di sini dan banyak orang Indonesia diaspora yang punya pekerjaan di Poland gitu. Jadi jangan khawatir dan bilang sama orang tua kalian kalau situasi di Poland sampai detik ini masih aman. Itu yang pertama, karena kayaknya seandainya pun akan perang, misal itu akan sampai Poland, itu berarti perang sama negara NATO dan itu eskalasinya tuh akan besar gitu. Ini bukan sesuatu hal yang maksudnya bisa mudah untuk nyerang Poland gitu loh, karena lagi-lagi Poland itu anggota NATO gitu. Tidak menutup kemungkinan itu eskalasi akan terjadi, kita nggak akan tahu ya kan, cuman secara view yang lebih besar kayaknya nggak. Dan lagian keberuntungan orang tuh masing-masing ya, maksudnya kayak untuk soal cari pekerjaan ya belum tentu juga kalian pergi ke negara lain pun memudahkan kalian cari pekerjaan, atau enggak kerja sambil sekolah dimanapun akan ada kayak kesulitan. Cuman ya untuk saat ini di Polandia oke-oke aja. Jadi kalau misalnya kalian yang pingin ke Eropa, pingin ke Polandia, lanjutin aja as long as kalian punya tekad yang kuat. Toh dulu waktu aku datang tahun berapa ya, aku lupa, 2020, itu sebelum perang kan. Itu aja aku juga kesusahan, 1 tahun nganggur sampai depresi, nggak nemu kerjaan. Dan kendala utama juga karena aku nggak bisa bahasa Polandia, dan juga karena aku mungkin di kota Łódź ya, di kota yang nggak banyak orang dari negara lain atau nggak banyak foreigners di sini. Tapi aku bertahan meskipun kayak hampir kayak mau menyerah, dan akhirnya sampai sekarang masih di Polandia dengan dapat pekerjaan yang baik ya sekarang gitu. Udah kayak mulai oke lah menata kehidupan di Eropa. Dan satu lagi, maksudnya dengan inflasi sekarang ini, kalau misalnya kalian nih
pengen banget kuliah di Eropa, kayaknya Polandia itu sekarang menjadi destinasi favorit gitu. Murah juga soalnya. Murah, karena lebih murah gitu. Dan itu sebagai jembatan kalian bisa di Eropa gitu loh. Iya nggak? Maksudnya Iya. oke lah, kalau kalian mau ke Jerman atau ke Belanda, kalian bisa part time di sana dengan gaji euro gitu, gaji euro kan. Cuman ya tergantung lagi, maksudnya tergantung keluarga. Jalannya maksudnya, masing-masing, iya kan? orang-orangnya juga Iya. masing-masing. Tapi sekarang bisa deh itu, kalian harus pertimbangkan untuk kuliah di Poland dan satu lagi teman-teman, Polandia itu salah satu negara yang paling aman di Eropa saat ini. Karena Jerman, Prancis, Spanyol apalagi itu mereka udah banyak banget imigran. Aku nggak ada bilang kalau imigran itu membawa buruk atau apa. Cuman tingkat kejahatan di negara-negara tersebut itu semakin tinggi. Dan untuk jalan aja di kota gitu, mungkin kalau kalian bawa HP kalian harus hati-hati gitu loh. Tapi kalau di Poland, even banyak orang kalau lagi di kafe-kafe itu ninggalin laptopnya dia buat ke toilet gitu loh. You know, maksudnya dari sisi itu aja Poland itu aman. Ya bukan berarti nggak ada kejahatan, Bukan cuman berarti tidak ada ya, kejahatan lebih gitu. aman lah Iya. compare to other countries Iya, yang iya. in Europe. Gitu. Yang penting ceritanya. kalian ya udah siapin aja diri kalian, ya kan? Iya. Siapin, jangan asal-asalan aku pengen ke Eropa tapi tanpa kayak Iya. persiapan apapun. At least kalian bisa bahasa Inggris, terus kayak kalian kudu juga cari-cari informasi, nggak usah takut karena kemanapun kalian berada pasti Iya. rintangan itu Pak ada. Terus gimana caranya meyakinkan orang tua? Kalau misalnya orang tua kurang setuju dengan situasi sekarang di Poland. Ya sesuai yang kita bilang tadi, maksudnya di sini sampai detik ini masih aman. Jadi untuk para orang tua mungkin juga kalau misalnya anak kalian mau buat studi di Poland gitu, why not? Ya kan? Let it go. No, let Let them it go. go, let them go gitu kan. Enggak, ya let them explore enggak sih? Maksudnya Iya, kayak iya, biar iya. anak itu merasakan sendiri. Iya. Biar mereka juga mandiri juga kan di negara orang Betul, lain. betul. Selama Dan ya ini, masalah perang juga sampai sekarang masih aman kita kan di Iya, sini gitu. ha-ha. Dan semoga aja tidak akan eskalasi, tidak akan menjadi situasi yang lebih buruk ke depannya. Oh cuman saranku juga kalian juga at least harus siap dana sih, ya nggak sih? Kak? iya. Karena kan kita nggak bisa menjamin kalau kalian datang ke Poland ketika dapat kerja gitu. Betul, betul. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari video Velia di Polandia. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen. Oke, thank you so much for watching. Salam hangat dari Polandia. Bye bye.